Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya pasti dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu untuk pembelajaran tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, kita akan pendalaman materi hari ini. Nah, untuk subtema 4, di sini adalah menyayangi hewan. Di pembelajaran satunya yaitu menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, ini sebelumnya sudah kalian lakukan di tema 1. Waktu itu ya, wawancara bersama orang tua. Nah, di sini di antaranya yaitu ada daftar pertanyaan harus disiapkan terlebih dahulu. Kenapa? Yaitu agar wawancara terlaksana dengan baik. Kemudian, daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Bahasa baku, nah kalian tadi ada melihat ya penggunaan kata baku. Apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku adalah ragam bahasa Indonesia atau bahasa yang resmi yang digunakan oleh bangsa Indonesia, yaitu baik menyangkut ejaan, lafal, bentuk, kata, struktur kalimat maupun penggunaan bahasa. Nah, bahasa baku biasanya dipakai dalam situasi yang resmi seperti dalam perundang-undangan, ya. Kemudian membuat surat menyurat secara resmi, kemudian berbicara di depan umum. Itu menggunakan bahasa yang resmi. Nah, berikut kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan saat wawancara. Nah, di sini ada kata tanya, kemudian fungsinya juga. Kata tanya yang pertama adalah apa? Apa di sini fungsinya untuk apa? Menanyakan sesuatu atau peristiwa. Kemudian siapa? Siapa itu menanyakan orang, ya. Siapa nama kamu misalnya, ya, seperti itu. Di mana? Nah, di mana fungsinya adalah menanyakan tempat, ya, di mana tempat tinggal kamu, misalnya seperti itu. Kemudian kapan? Menanyakan waktu, jam berapa sekarang, misalnya seperti itu, ya. Kapan misalnya kamu mau berangkat, seperti itu. Kemudian mengapa? Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menanyakan sebab, ya. Mengapa hari ini kamu tidak memakai seragam? Nah, itu ya, jadi menanyakan sebab. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana di sini yaitu fungsinya menanyakan cara atau keadaan. Baik, dalam pembelajaran kedua yaitu menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Tentunya kalian nanti akan belajar lebih memahami lagi atau lebih luas lagi, itu nanti kalian akan mengalami di kelas 4. Seperti itu. Nah, di sini kalian hanya melihat saja atau bagaimana ya caranya, seperti itu. Nah, hasil wawancara itu ditulis menggunakan kata-kata baku yang tadi sudah Ibu sampaikan, kata-kata baku. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Kemudian teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, contohnya di sini ada peta pikiran. Kalau ini kalian hanya bukan memahami, kalian hanya mengenal saja, ya, yaitu perkembangbiakan. Ada ovipar, yaitu bertelur, ovipar, yaitu beranak, kemudian ovovivipar, bertelur dan beranak. Nah, kemudian ada perkembangbiakan hewan, ada misalnya yang bertelur apa, kemudian yang beranak apa, bertelur dan beranak apa, ya, jenis hewannya di sini sudah ada. Kemudian dalam kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya, seperti itu. Jadi merasa
lebih nyaman gitu ya untuk mendengarkan dan juga si pembacanya. Kemudian di pembelajaran ketiga yaitu menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Nah, di sini kalian nanti akan menemukan informasi penting dalam teks hasil wawancara. Jadi kita dapat mengajukan pertanyaan seperti yang tadi, apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menuliskan jawaban dari narasumber menggunakan kata-kata baku dan juga kalimat yang efektif yang tadi juga sudah Ibu sampaikan. Kemudian di dalam pembelajaran keempat yaitu menulis cerita sesuai gambar. Nah, di sini ada 5 ya dengan menulis cerita sesuai gambar di sini. Yang pertama adalah perhatikan urutan dari cerita bergambar. Kemudian yang kedua adalah catat informasi-informasi, situasi serta kejadian yang ada pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Kemudian yang keempat, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif ya. Dan yang terakhir, selanjutnya rangkailah kalimat-kalimat tersebut gitu ya menjadi sebuah kalimat. Kemudian pembelajaran yang kelima itu adalah menentukan penokohan dalam dongeng. Nah, penokohan di sini apa sih? Nah, penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng berserta sikap dan sifatnya bagaimana atau wataknya seperti apa. Untuk mengetahui siapa saja si tokoh pada dongeng, kemudian kalian juga harus membaca dongeng dengan seksama. Jadi ketika kalian membaca buku cerita itu tidak membacanya itu tidak langsung misalnya dibaca semuanya, tapi perlahan-lahan. Jadi harus dibaca dengan seksama terlebih dahulu. Kemudian catatlah tokoh-tokoh yang muncul, misalnya apa? Misalnya kayak kelinci misalnya bersama buaya misalnya seperti itu ya, atau catatlah sifat dan sikap tokoh-tokohnya. Kemudian di pembelajaran ke-6 yang terakhir adalah membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar oleh kalian ya. Berikut adalah cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Yang pertama, dengarkan dengan seksama cerita tersebut. Nah, tentunya kalau yang didengarkan itu biasanya kalian belajar di dalam kelas ya, karena sekarang kita belajarnya daring, jadi kalian membaca buku cerita pastinya kalian banyak ya buku cerita di rumah. Kemudian yang kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur ceritanya. Nah, ini adalah contoh cerita bergambar. Nah, di sini ada kelinci bersama anak-anaknya. Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci ini sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusui ini ya. Kemudian ketika anak kelinci lapar, maka akan mencari makanan kesukaan anak kelinci adalah apa? Wortel tentunya. Nah, setelah kenyang, biasanya anak kelinci kemudian bermain-main. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak yaitu 4 kakinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nanti ada tugas ya untuk membuat cerita bergambar. Nah, di sini tugasnya yang pertama menuliskan cerita sesuai gambar, tentunya dengan berurutan ya. Kemudian yang kedua, nama tokohnya kalian bebas ya, atau terserah yang kalian mau nama tokohnya siapa ya, terserah. Baik, tugasnya nanti kalian tulis di buku tulis, tapi gambarnya tidak usah digambar ya. Jadi kalian menuliskan cerita gambarnya saja dengan secara berurutan seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap semangat di rumah ya. Kemudian kalian harus benar-benar memberikan yang terbaik buat ayah bundanya seperti itu ya.
Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.